Negeri Republik Indonesia, Ketua, Anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Yang kami hormati, pimpinan lembaga negara atau yang mewakili, pimpinan kementerian lembaga atau yang mewakili, Ketua Badan Pengawas Pemilu, pimpinan Kompas Gramedia, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi keagamaan, pimpinan redaksi media atau yang mewakili, seniman Indonesia Bapak Sujiwo Tejo dan juga Bapak Nasirun, Bapak Ibu pejabat struktural dan juga fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan rekan-rekan media serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, teriring puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kamis 31 bulan Agustus tahun 2023 bertepat di Bentara Budaya Jakarta. Acara doa bersama pemilu damai tahun 2024 dimulai. Mengawali acara bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Waktunya untuk gunakan
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai dan juga memasuki rangkaian inti, yaitu beberapa sambutan yang akan disampaikan nanti, kita akan bersama-sama menyaksikan dua buah lagu seorang legendaris musisi Indonesia yang akan melakukan penampilan pada malam hari ini bersama kita di sini, seorang Ebit GAD. Beri tepuk tangan, mohon izin Bapak Ibu, karena beliau sebentar lagi akan bergabung bersama kita di stage ini, di stage doa pemilu damai, doa bersama pemilu damai tahun 2024. Bersama kita akan panggil, oke, masih sedang bersiap-siap. Dan tentunya pada malam hari ini, doa bersama pemilu damai tahun 2024 ini adalah salah satu rangkaian sebagai cara dari Komisi Pemilihan Umum untuk bisa bersama-sama kita menyongsong pemilu dengan damai. Dan tentunya pada malam hari ini sebelum kita memulai, kita akan langsung sambut penampilan sang legenda kita. Terima kasih, ini dia Ebit GAD. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya rasanya harus mengucapkan selamat datang Pak Tito Karnavian. Apa kabar Pak? Ya, juga Pak Ketua KPU, Mas Hasyim Asyari, dan para tokoh. Saya ini kebetulan lampunya silau, tapi intinya saya bahagia sekali hari ini menjadi bagian dari membuka jalan pemilu damai. Kawan saya seniman hebat 2 orang atau 3 orang ya, Mas Sujiwo Tejo dan sama Mas Nasirun, pelukis yang satu kampung sama saya ngakunya itu. Baik, saya akan tentu saya happy karena pemilu yang damai bagi saya penting, bagi seluruh rakyat Indonesia saya kira itu penting, karena dengan damai maka akan dihasilkan pemimpin yang mudah menyelesaikan banyak masalah dan juga bisa membawa Indonesia lebih baik. Ketika rembulan hamas tenggelam di cakrawala, angin mati dan laut pun terdiam, hening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam, menunggu keputusan sakral. Arif dan bijaksana, yang tak habis aku mengerti, jeritan kami tak bersuara, ditelan gemuruh bulana, mungkin lewat nyanyian akan dapat menyusul menguat
melintasi wajah bumi. Tolong arahkan mata pedang mereka-mereka yang memimpin percaturan dunia, pergolakan dunia. Oh Tuhan, tolonglah, karena hanya Engkau yang dapat mendengar jerit hati kami. Oh Tuhan, bimbinglah para pemimpin kami agar mampu mendengar jerit hati kami. Oh Tuhan, tolonglah. Terima kasih. Yang kedua, saya kira saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama. Mudah-mudahan saya
Bapak Ibu beri aplaus semangat kepada Bapak Ebit GAD. Terima kasih lantunan-lantunannya yang cukup kita mengingatkan terhadap momen-momen indah tiap orang tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan oleh pimpinan Kompas Gramedia kepada Bapak Richard Bagun, silakan. Mohon izin Pak Tito, ini lambang negara nih, saya sebetulnya. Ya. Oke, selamat malam untuk kita semua. Kita berkumpul untuk berdoa, untuk perdamaian, dan untuk persatuan kita. Nah, hadir di sini salah satu tokoh yang kita banggakan, yang kita agumi, Pak Tito Karnavian. Terima kasih Pak sudah datang. Lalu Imam Besar Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Dan kami berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Pemilu yang memberi kesempatan dan memilih Bentara Budaya menjadi tempat berdoa dan tempat pameran budaya malam ini. Terima kasih Pak Idam Asyari. Kemudian di sini ada Ketua Bawaslu, lalu para tokoh agama, dan saya melihat satu persatu yang hadir di sini adalah para tokoh perekat kebangsaan. Jadi kita sungguh berbangga karena saya kira ini ekspresi dari komitmen kita untuk melenggarakan pemilu yang damai, aman, untuk Indonesia yang lebih maju ke depan. Kita berdoa untuk perdamaian dan kedamaian bukan karena ada perang, bukan karena ada konflik. Negeri ini kita aman-aman saja. Aman-aman saja. Tetapi mengapa kita berdoa? Karena perdamaian merupakan keniscayaan, conditio sine qua non. Dia adalah keniscayaan untuk kita pribadi, untuk kebangsaan kita. Sebagai bangsa, sebetulnya kita sudah buktikan berkali-kali, bukan hanya satu kali, berkali-kali menyelenggarakan pemilu dengan damai, bahkan dalam suasana penuh keceriaan, maka disebut pesta demokrasi. Dan kita melihat, memandang horizon 2024 adalah kita mengulangi kesuksesan, karena itu adalah komitmen kita. Dan tentu saja doa perdamaian dan kedamaian tidak hanya kita lakukan malam ini, tetapi harus kita lakukan terus-menerus sampai 2024 dan seterusnya. Kenapa? Karena doa pada hakikatnya harus berulang-ulang. Ada repetisi. Doa kita yang kita lakukan setiap hari adalah repetisi doa yang sudah disampaikan oleh para pendiri agama, para nabi yang berbilang ratusan tahun dan mungkin ribuan tahun yang lalu. Jadi doa harus diulang-ulang, termasuk dan terutama doa perdamaian. Dan pertanyaannya, kenapa perdamaian tidak didoakan? Karena perdamaian tidak hanya cukup diucapkan, dijadikan bahan retorika, atau dicantumkan di dalam pernyataan komitmen bersama. Karena kita butuh doa. Kenapa butuh? Karena doa merupakan bahasa spiritual yang cepat sampai ke langit.
bahasa-bahasa yang lain mungkin sampai di langit ke pertama, tetapi doa itulah bahasa spiritual yang cepat melambung ke langit. Doa kita malam ini tentu akan bergaung lebih kuat karena diberi energi positif lewat pameran lukisan. Yang di sini ada pelukisnya, Bung Nasirun, kemudian Bung Tejo. Lalu tadi kita sudah mendengarkan juga dua lagu yang luar biasa, lagu klasik yang disampaikan Kang Ebit, GAD, dan kita akan mendengarkan suara penyair kita, Bung Sosiawan Lea. Dan saya atas nama Bentara Budaya mengucapkan terima kasih. Di sini hadir pemimpin redaksi Kompas, Bung Suta, kemudian pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, dan Direktur BBJ, Gloria Oyong. Atas nama teman-teman, Pak Tito, Pak Idam, dan semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga doa kita malam ini melambung tinggi ke angkasa dan menghantar kita ke penyelenggaraan pemilu yang damai, sejahtera, seperti yang kita sudah buktikan dan lakukan selama ini. Berjayalah Indonesiaku. Selamat malam untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya lanjutkan, mohon izin Pak Presiden Jan Juers mohon berdiri di sebelah saya, dan Wakil Presiden silakan. Kang Jiwo Tejo dan Kang Nasirun. Pengantinnya ini soalnya. Monggo. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Wahidudin Adams. Yang kami hormati pimpinan Mahkamah Agung yang berkesempatan hadir, Bapak terima kasih. Yang kami hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Yulianto Sudrajat, Mbak Betty Epsilon Idrus, mohon berdiri Mas Derajat. Mbak Betty Epsilon Idrus, mohon berdiri. Mas Muhammad Afifuddin, silakan berdiri. Mas Parsadaan Harahap, Mas Agus Melas, Mas Idam Asyari, Mas Idam Holik maksud saya. Hasim. Ya, soalnya Hasim Asyari ini pendiri NU, Pak Idam Holik itu ketua PBNU terlama soalnya. Jadi Pak Richard Bakun ini agak koalisi. Yang kami hormati Pak Wakil Menteri Agama yang mewakili Pak Kapolri, Pak Merdi, Pak Sekjen KPU, Ketua Bawaslu, sahabat saya Mas Rahmat Bagja, Profesor Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Iqlal nanti yang akan memberikan tausiah dan memimpin doa. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, teman-teman jurnalis,
pimpinan organisasi kemasyarakatan dan para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, para pimpinan Majelis Tinggi Agama-Agama yang berkesempatan hadir. Ada satu lagi yang ingin saya perkenalkan, yang mewakili Menteri Luar Negeri, Bib, mohon berdiri. Beliau ini yang mimpin untuk kepemiluan di luar negeri, jadi mitra dari KPU. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama di sini berbahagia dapat bertemu bersilaturahim dalam kepemiluan, terutama topik utamanya adalah doa bersama untuk pemilu damai dan pemilu bahagia. Seingat saya pada tanggal 15 Juni, Mbah Jiwo Tejo itu ngontak saya untuk mampir ke kantor. Lalu beliau bercerita, "Mas, saya sama Kang Nasirun bikin lukisan bersama, mau bikin pameran lukisan bersama." Saya pikir bikin pameran lukisan bersama-sama, ternyata lukisannya itu dikerjakan dua orang ini. Kan jarang-jarang ada satu lukisan dikerjakan oleh dua orang pelukis ya. Dan waktu beliau cerita, hampir semua lukisan yang kami lukis ini Mas, tokoh-tokoh presiden di Republik Indonesia. Sehingga kira-kira beliau akan memberikan topik pamerannya itu presiden alternatif. Karena kan presiden alternatif kan banyak pilihan-pilihan presiden. Akan lebih baik lagi Mas, sebelum pameran itu berlangsung dan sebelum pemilu ini berlanjut, harus ada sama-sama kita mengiringi itu dengan doa bersama. Nanti kita gelar di Bentara Budaya. Saya pikir ini penting ya, karena kita ini memahami diskusi dengan Mbah Jiwo Tejo sama Kang Nasirun, pemilu ini bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama, yang biasa memang kita pahami adalah pemilu sebagai peristiwa politik, ya, karena memang pemilu dalam rangka untuk pengisian jabatan kenegaraan melalui kompetisi yang sehat, demokratis. Yang kedua, pemilu juga dapat dipandang sebagai sebuah peristiwa ekonomi, karena pastilah itu melibatkan banyak orang, kontribusi dalam arti ekonomi juga besar juga. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemilu sebagai peristiwa kebudayaan. Ini yang jarang-jarang orang melihat atau memberi kesaksian bahwa pemilu itu peristiwa kebudayaan. Mbah Tejo lalu cerita, Mas, pemilu pilkada ini kayak main catur, kayak main bola, main pingpong, main gaplek. Yang main ya itu aja. Kalah nanti tanding lagi. Kalah lagi tanding lagi. Dan nggak ada cerita kalah ngambek, itu nggak ada. Pasti habis itu ketemu temennya pengen ngulangi lagi permainan-permainan itu. Oleh karena itu secara kebudayaan, menurut Mbah Jiwo Tejo dan Kang Nasirun, pemilunya kurang lebih sebagaimana perhelatan permainan kalau kita lihat dari sudut pandang budaya. Pak Richard Bagun ya, jadi kenapa pilihan Bentara Budaya ini ketika Mbah Jiwo Tejo bicara ke saya, Mas nanti acaranya di Bentara Budaya. Saya langsung setuju, kita rembuk dengan teman-teman karena apa? Bentara Budaya ini rumah kudus. Saya orang Kudus. Jadi ibaratnya kalau di rumah Kudus ini seperti kembali ke rumah sendiri. Dan satu-satunya kota di Indonesia yang menggunakan kata bahasa Arab ya cuman Kudus, Madinatul Quds, kota yang suci. Ojo guyu Mbah, yang tenanan. Jadi kalau kita berdoa dimulai dari rumah suci, rumah kudus ini, saya kira sudah tepat ini Pak Richard Bagun. Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Mbah Jiwo Tejo, Kang Nasirun yang telah memberikan kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk pameran beliau. Kita bersama-sama membuat acara, selain nanti menyaksikan lukisan-lukisan beliau, kita juga bersama-sama duduk di sini bersama-sama untuk berdoa. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Kompas Gramedia, pengelola Bentara Budaya, Kompas TV, Kang Ebit yang sudah berkenan menyanyikan lagu yang saya kira
sangat penting untuk kita renungkan, terutama para pemimpin bangsa. Ada 2 kata kuncinya, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang namanya bertanding dalam pemilu yang demokratis itu kan unpredictable result, hasilnya nggak bisa diprediksi kalau pemilu demokrasi. Makanya selain bertanding, berkompetisi juga penting untuk berdoa supaya nyambung dengan suara langit. Nah, lagu yang kedua itu mengingatkan kita semua, pemimpin harus banyak dan sering-sering mendengarkan dan menyaksikan situasi orang-orang yang dipimpin. Kalau sampai pemimpin nggak pernah mendengar dan nggak pernah menyaksikan dan kemudian memperjuangkan nasib rakyat, rakyat bertanya kepada siapa lagi kecuali kepada rumput yang bergoyang. Kan nggak bisa diandalkan. Oleh karena itu, pesan dari Kang Ebit kira-kira para pemimpin jangan sampai seperti rumput yang bergoyang, yang susah dipegangi. Karena penting, rakyat itu butuh pemimpin yang kuat, yang bisa dipegangi janji-janjinya. Karena itu di sisi yang lain, KPU juga sudah menyiapkan film digarap oleh Mas Gari Nugroho. Insya Allah awal September nanti peluncuran, judulnya Kejarlah Janji. Nah, ini pesan yang penting juga, para pemimpin itu jangan lari dari janji supaya nggak dikejar-kejar. Maka harus berpegang teguh pada janji kepada rakyat dan amanah kepada apa yang telah dipercayakan. Saya kira demikian. Nanti kepada Prof. Nasaruddin Umar kami mohon untuk memimpin doa dan sebelumnya juga memberikan tausiah yang penting buat kita semua. Saya juga dibisiki oleh Kang Jiwo Tejo dan Kang Nasirun, ini nggak sekedar pameran lukisan, Mas. Maksudnya Mbak, lukisannya juga dijual. Iya, paham saya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Pemilu kita menjadi pemilu yang damai dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini mewakili Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian. Disilakan. Ini saya harus turunkan dikit. Karena Pak Hashim Asyari pejabat tinggi, badannya tinggi. Kalau saya pejabat rendahan, badannya rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebetulnya saya pengen langsung ke Pak Rikar, nggak pakai yang terhormat banyak sekali gitu kan. Tapi karena hadir mewakili Pak Presiden yang sebetulnya ingin hadir, tapi kemudian beliau ada kegiatan lain malam ini juga. Jadi saya terpaksa harus sedikit formal dikit lah. Bang Rikar, Bangun, terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan dan acara yang dilaksanakan di Kompas Gramedia di tempat yang indah ini. Saya sudah berkali-kali ke sini dan selalu ingin kembali ke sini gitu. Ada daya tarik kayaknya. Kemudian rekan-rekan dari penyelenggara pengawas pemilu, ada KPU lengkap nih, Bawaslu, DKPP juga hadir, pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, kemudian juga rekan-rekan dari partai politik, ada juga yang Komisi 2 hadir, dan ya, tentu imam besar kita Prof. Nasaruddin, mentor saya. Ada juga yang ideologi saya di sini. Tadi Pak Ebit GAD, Pak Suciwo Tejo yang sekarang sudah agak jarang nonton di TV gitu. Biasanya kencang dengar beliau. Pak Nasirun, Bapak Ibu sekalian, singkatnya gitu, mohon maaf. Pertama-tama ini saya menyampaikan apresiasi atas acara ini. Karena
memang Bang Rikar sudah nyampaikan, kita ini sudah sering melaksanakan pemilu. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar dan Indonesia masih tetap berdiri dari tahun 45 sampai hari ini. Dan bagi saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa kalau ditanya nikmat apa yang terbesar untuk bangsa ini, saya berpendapat bahwa nikmat terbesar bagi bangsa ini itu adalah Indonesia masih tetap intact, masih tetap utuh dalam suatu framework negara kesatuan Indonesia dari tahun 1945, 78 tahun. Itu karunia yang luar biasa. Dan itu harus kita syukuri, ya, karena memang kita harus selalu mensyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman 31 kali untuk kita selalu mensyukuri. Fabi ayyi Allahi rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Nah, tapi kadang-kadang kita take it for granted. Kita bandingkan negara-negara yang berantakan, negara sepowerful Uni Soviet dengan segala kekuatan militer, ekonominya berantakan menjadi Rusia, negara kecil. Negara yang dibangun juga oleh temannya Bung Karno, yang namanya presidennya ngikuti nama saya, Joseph Broz Tito. Saya ngikutin namanya sana, tapi saya bilang dia ngikutin nama saya gitu. Yugoslavia terjadi balkanisasi, pecah menjadi 7 negara kecil. Afghanistan, negara yang lebih lama merdekanya pada kita, kalau saya tidak salah 1917 atau 1920, hanya lebih kurang 7 suku dan 99% satu agama. Sampai hari ini gak keruan-keruan, terkoyak-koyak. Kita tetap utuh 78 tahun. Nah, sehingga kita tidak boleh take it for granted. Pemilu sudah berlangsung berkali-kali, tapi kita juga tidak boleh take it for granted. Kita harus jaga dan kita rawat dengan cara-cara yang profesional. Dan kemudian betul pemilu sudah berlangsung berkali-kali, but saya hanya ingin memberikan warning dalam konteks tahun 2024. Maybe it is the first time in our history to have a simultaneous national and local elections. Pertama kali dalam sejarah bangsa kita mungkin kita mengalami peristiwa di tahun yang sama, ada peristiwa pemilu nasional, pilpres, wapres, legislatif di semua tingkatan, dan kemudian pilkada 552, 38 gubernur, 98 wali kota, 416 kabupaten bupati, pertama kali dalam sejarah bangsa kita. Jadi ada something little bit different, ada sesuatu yang berbeda dengan di masa-masa sebelumnya. Tapi kita tentu berharap semua berlangsung dan aman, lancar, sukses, damai, dalam arti melahirkan pemimpin atau wakil yang betul-betul kredibel dan bisa membawa bangsa ini lebih maju ke depan. Nah, saya melihat bahwa pengalaman saya mengamankan pemilu dalam konteks pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolri, pernah juga Mendagri mengawal beberapa pilkada, termasuk pilkada the first time also in our history, yaitu di tengah krisis, health crisis, krisis kesehatan dunia, pandemi COVID, 270 daerah di tahun 2020 Desember. Dan kita termasuk salah satu negara yang dari 99 negara yang melaksanakan pemilu, election, lebih separuh negara kita, 270 daerah, di tengah-tengah krisis kesehatan COVID. Dan kita termasuk salah satu negara yang sukses melaksanakan itu tanpa adanya ledakan
penyebaran pandemi. Nah ini pengalaman-pengalaman kita. Saya melihat dari pengalaman-pengalaman itu, kesuksesan suatu election itu merupakan orkestra dari sejumlah stakeholder yang bisa memerankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dan baik. Yang pertama adalah peran dari penyelenggara. Kita memiliki penyelenggara independen, KPU. Apakah semudah itu KPU akan menyelenggarakan? Pengalaman saya tidak. Kenapa? Karena KPU memiliki jejaring sampai dengan provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat TPS yang jumlahnya hampir 2 juta orang. Apakah mampu untuk teman-teman KPU, tantangannya untuk menyamakan persepsi mereka betul-betul objektif, adil, sebanyak 2 juta orang? Saya nggak yakin. Dan ini perlu jadi tantangan. Sama seperti saya memimpin polisi 450.000 orang. Apakah saya harus bisa membuat 450.000-nya baik semua? Enggak, belum tentu bisa. Negara sebesar Brunei juga banyak problem, 300.000. Itu tantangan saya kira. KPU juga harus mampu membuat program-program dengan benar, adil, tepat membuat tahapan, dan lain-lain. Yang jelas satu tip untuk Pak Sujiwo Tejo dan Pak Nasirun, barusan tadi Pak Hasyim Asyari menyampaikan bahwa selain acara doa, ada acara pameran, dan lukisannya akan dijual. Itu Pak Mardhani dengan saya hafal, Pak Mardhani Lisera Komisi 2 yang jadi pengawas kita ya. Beliau hafal betul bahwa di tahun ini anggaran KPU itu paling banyak cairnya. Jadi sebetulnya yang paling kaya di tempat ini adalah KPU. Jadi nanti KPU-nya harus beli gitu. Kemudian yang kedua adalah tentu adalah pengawas, baik yang formal, Pak Bagja dan teman-teman jaring KPU, itu juga nggak banyak, nggak gampang. KPU-nya banyak sekali, sampai dengan ke daerah-daerah. Bagaimana menyamakan persepsi? Belum tentu mudah. Sekian ratus ribu orang mungkin. Dan kemudian pengawas yang non formal juga. Ada lembaga-lembaga pengawas, kemudian masyarakat. Ya, penting. Yang ketiga adalah para peserta, baik parpol maupun perorangan, yang mau untuk berkompetisi secara sehat. Jargon siap menang, siap kalah, itu jargon. Pada prakteknya, in reality, semua siap menang, nggak siap buat kalah. Siapa yang mau maju siap kalah? Ya nggak mungkin kan? Ya. Cuma ya kalau kalah jangan sampai marah-marah, gitu aja. Kemudian yang keempat adalah peran dari pemerintah. Di antaranya menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan anggaran yang saya sudah sampaikan tadi, dan kemudian membantu apapun, termasuk distribusi. Dan ini peran terutama Mendagri untuk membantu sampai dengan ke seluruh jajaran di daerah, membantu penyelenggara dan pengawas. Nah, kemudian juga ada peran dari aparat keamanan yang harus mampu mendeteksi dengan tepat, mengantisipasi, membuat rencana operasi dan mengeksekusi dengan baik, sehingga mencegah terjadinya gangguan keamanan, kemudian bisa memitigasi dengan cepat, menetralisir dengan cepat. Termasuk juga peran daripada penegak hukum, baik dari Polri, kemudian juga dari jajaran pengadilan, karena nanti ada sengketa, petun, KMK. Ini banyak semua stakeholdernya. Stakeholder yang lain adalah media. Media sebagai sarana untuk menyampaikan kepada publik. Ini semua stakeholder ini semua berkepentingan kepada media. Termasuk media menjadi pengawas. Kemudian stakeholder yang lain adalah masyarakat. Masyarakat mengawasi. Yang kedua berpartisipasi. Karena
Kalau partisipasinya rendah, maka legitimasi pemimpin itu nggak akan kuat. Kalau partisipasi tinggi, legitimasi akan kuat, dukungannya akan kuat, pemerintahannya akan kuat. Dan kita bersyukur ya, pemilu yang lalu partisipasi pemilih untuk pilpres itu 81%, sangat tinggi. Amerika nggak pernah mencapai angka 70%, 60% aja setengah mati mereka. Korea nggak pernah, Jepang nggak pernah mencapai angka setinggi itu. Kita termasuk yang terbaik. Kemudian kita berharap juga bahwa masyarakat dapat ikut mengkampanyekan, mensosialisasikan hal-hal yang baik gitu. Tidak menggunakan cara-cara yang tidak pas seperti hoax dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali stakeholdernya, itu baru sebagian, mungkin ada lagi yang lain. Tapi ada satu stakeholder pendapat saya yang jauh lebih penting dari semuanya itu, yaitu Tuhan. Pekerjaan yang serumit di negara yang sebesar nomor 4 di dunia populasinya, dan tantangan medan yang luar biasa kompleks, variatif. Ada hutan, gunung, laut, ada yang pilkada nanti dilaksanakan di pulau, ya, di tengah-tengah daerah terpencil, semua harus dijalani. Enggak seperti Singapura yang negara kota, mudah sekali. Ini maka peran Tuhan menjadi sangat krusial dan kritikal. Kita percaya bahwa Tuhanlah Maha mengatur. Oleh karena itulah kita berdoa, perlu berdoa kepada Tuhan, tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Tapi momentum ini menjadi momentum, peristiwa ini, kegiatan ini menjadi pengingat kepada kita bahwa sehebat apapun KPU menyelenggarakan, sehebat apapun Bawaslu mengawasi, sehebat apapun aparat keamanan mengamankan, penegak hukum menegakkan hukum, partai politik dan peserta berusaha untuk melakukan yang baik cara bertandingnya, pemerintah maksimal, tetap semuanya akan tergantung dari yang Maha mengatur, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Biasanya acara-acara lain itu adalah acara-acara yang kampanye wah-wah. Kali ini kita merenung dan meminta tolong kepada Tuhan agar peristiwa besar ini yang melibat dan kompleks ini dapat berjalan lancar, sehingga dapat selesai dengan tertib, sukses, memilih pemimpin yang baik, dan kemudian wakil yang baik untuk membawa Indonesia lebih maju dan melompat ke depan. Saya kira itu. Terima kasih banyak, sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada Kompas, kepada KPU dan semua pihak. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama, ini dia penampilan dari Sosiawan Leak. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Pak Tito, Bapak-bapak pejabat yang lain. Saya pribadi merasa lebih ngeri diundang Presiden Jan Cuker daripada diundang Presiden asli. Karena salah-salah bisa diamuk dan viral ke seluruh negeri. Kalau diundang Presiden asli, itu salah-salah malah kasih penghargaan, diundang ke istana kayak Mas Fahri sama Mas Fadli. Atau ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa, santai Pak. Atau kayak saudara saya, sahabat saya, kakak saya dari Jogja, itu salah sakit malah dibesuk. Itulah makomnya beda Presiden Jan Cuker sama Presiden asli. Kalau Presiden Jan Cuker ini tubuhnya besar tapi hatinya kecil, ngamuan.
Kalau presiden asli kita ini tubuhnya kecil, tapi hatinya besar. Celakanya lagi Presiden Jan Cuker ini pelit, Pak. Sejak dari waktu pelit sekali. Lea, kamu 5 menit aja. Hasuan presiden cuma dikasih 5 menit dapat apa? Padahal kalau presiden asli minimal 15 menit. Ya kan? Baru soal waktu aja pelit, apalagi soal sangu. Rumah pemilu. Kalau kamu ada waktu, singgahlah ke hatiku. Kan kutunjukkan rumah pemilu berdiri tenang di bilik nuraniku. Rumah beratap cinta negara, berdinding kasih sayang warga, berlantai persaudaraan sesama. Tepuk tangan dulu dong, Pak. Tepuk tangan juga pelit, udah ketularan Presiden Jan Cuker ini. Nah, ketawa dulu, Kang. Rumah ini penting nih. Parpol pada datang ya. Saya dipesan sama Presiden Jan Cuker jangan kebablasan, enggak bablasan ini malah losdol ya. Tanggung jawab ngundang. Ngundang itu tanggung jawabnya bukan soal honornya saja, tapi juga kesalahannya. Curang. Presiden kok curang. Rumah yang bertiang partai-partai perkasa dengan lambang mulia tanpa celah, tak ternoda. Padi, kapas, dan pohon rindang. Datang ini perwakilannya. Ya Allah, kalau nggak datang nggak bisa nyawer ini. Moncong putih, Garuda, dan mata elang. Bola dunia, bulan, dan bintang 9, bintang Mercy, bahkan rumah Tuhan. Saya nggak tahu partainya Pak Mardhani kesebut nggak ya? Kesebut kayaknya, ada padinya kok. Nyawer, Pak. Jancuk lali. Tak ada hiasan kekerasan, pedang, senapan, apalagi ledakan, linggis, sabet, celurit, apalagi palu arit. Ya, tepuk tangan dulu. Wes ya Kang ya. Dipesan karo krumu sudah selesai. Di rumah pemilu, demokrasi menjadi pintu, suksesi damai merupa jendela yang menyajikan keindahan panorama cita-cita bersama. Tak perlu capres alternatif, sebab yang tersedia sudah solutif. Iya, pasti anti korupsi, pasti pejuang hak asasi, pasti penjaga keberagaman dan keberagamaan. Ya Pak Mardhani, Pak Tito aja yang ketawa, ya Allah ketawa Pak. Penjaga keberagamaan. Maka capres cadangan tak dibutuhkan, apalagi cuma perupa gorengan yang hobinya cengengesan. Tak perlu cawapres alternatif, sebab yang tersedia sangat kompetitif, profesional di bidangnya, ahli tata negara, industriawan global, pemuja generasi milenial, bahkan penggila bola.
Erik tahu? Tak cetak bablasan lagi. Selesai apa terus? Terus lu ya, tanggung jawab ya. Lali dancuk. Tekan bola ya Kang. Bola. Maka cawapres Banjelan tak dibutuhkan, apalagi cuma seniman serabutan yang viral ngamuan serta demen ngencuan. Mutiar ke, gumbah ke. Kalau ada waktu, singgahlah ke hatiku, kan ku tunjukkan rumah pemilu berdiri nyaman, sebab tak ada yang main curang, kampanye hitam, politik uang, copot-copotan, pecat-pecatan, serobot-serobotan, copot-copotan, pecat-pecatan, serobot-serobotan, agitasi, provokasi, konfirmasi, agitasi, provokasi, konfirmasi, konsentrasi, agitasi, provokasi, perang buzzer di alam maya, perang baper di dunia nyata, segala kerusuhan dan keonaran tak pernah mampir di rumah pemilu yang bermukim di bilik sanubariku. Rumah pemilu, rumah yang sepi dari rasa pilu, rumah yang damai dan tentram untuk mengasuh anak-anak ke masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama-sama kita akan menundukkan kepala. Sejenak kita memanjatkan doa bersama untuk pemilu damai tahun 2024 yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah, saya tadi sebelum ke mimbar ini, Pak Sohibul Hajah, Ketua KPU, minta untuk tambahin sedikit sebelum berdoa. Jadi sebelum melakukan segalanya, izinkan pada kesempatan yang sangat baik ini mengajak sejenak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengenang sebuah nama yang terlalu sulit untuk kita lupakan kalau kita bicara tentang bangunan keindonesiaan ini. Tempat ini menjadi saksi telah lahir dan wafat seorang yang sangat
dicintai oleh seluruh kalangan. Ya, almarhum Pak Yaakob Utama. Saya kira semua kita ingat siapa beliau. Kita berada di tempatnya. Mari kita berdoa untuk beliau, tentunya sesuai dengan agama dan cara kita masing-masing. Kita mulai. Itulah yang dimaksud oleh Kang Ebi tadi, jeritan tanpa suara. Jeritan tanpa suara sesungguhnya itu adalah doa. Doa ialah sebuah jeritan tanpa harus disertai dengan suara, tetapi menggaung di langit. Inilah yang disebut dengan ad-da'wah atau ad-du'a bil lisanil hal. Doa yang dipanjatkan dengan suara batin. Dalam kaidah disebutkan ad-du'a'u bil lisanil hal afsahu min ad-du'a bil lisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dengan suara batin itu lebih kuat, lebih powerful daripada doa yang dikomat-kamitkan oleh mulut. Akan tetapi masih ada doa yang puncak lebih melebihi ad-du'a bil lisanil hal, yaitu ad-du'a bil lisanil isti'adad. Doa yang dipanjatkan dengan sebuah kepasrahan total kepada Tuhan. Ya Allah, seperti apapun yang Engkau akan berikan kepada kami, pasti akan husnudzon terhadap-Mu, dan pasti akan legowo menerima apapun adanya. Inilah yang menggetarkan langit, bahkan inilah yang membelah langit. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi yang datang pada kita itu mungkin tidak sepenuhnya seperti apa yang kita harapkan. Itu adalah pemberian sempurnanya Tuhan untuk kita. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan hanya 2 ayat saja, karena saya pikir tadinya hanya saya berdoa biasa. 1, ada ayat wala takunu kalladzina qadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti seseorang yang menenun kainnya setelah dipintal dan ditenun lalu diuraikan kembali. Janganlah bangsa Indonesia yang sudah kita bangun sedemikian rapi ini hanya karena pemilu lalu kita rusak, kita coba cabik kembali. Ayat ini sangat penting untuk kita semuanya. Wala takunu kallatina qadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah seperti seorang yang menenun kainnya, benang yang sudah dipintal rapi lalu diacak-acak kembali. Saya kira ini saja sudah sangat memberikan bekas dalam hati nurani kita semua. Yang kedua, ada direction dari Al-Quran juga. Karena ayat Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk orang Islam, tapi umat manusia apapun agama, etnik, dan warga negaranya. Tidak ada satupun agama yang menolak apa yang saya kemukakan tadi. Yang kedua adalah inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya yang paling baik untuk dipromosikan itu ialah al-qawiyyul amin. Al-qawi yang kuat, yang kokoh, yang tough, dan al-amin yang terpercaya, ya, amanah. Jadi persyaratan untuk seorang pemimpin di dalam Al-Quran simple. Carilah kandidat yang al-qawi dan al-amin.
Kuat tapi tidak amin, itu bahaya. Hanya amin tapi tanpa kuat, itu juga enggak sempurna. Karena itu, dalam kesempatan yang sangat penting ini, mari kita camkan kedua ayat ini. Lebih dari cukup untuk bisa melahirkan sebuah kesadaran, ya, consciousness baru, ya, di dalam kehidupan berpolitik kita. Dan dengan demikian izinkanlah saya memimpin doa, karena topik kita hari ini adalah doa pemilu damai. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memimpin secara agama Islam. Ya, Islam yang saya maksudkan seperti yang saya anut ialah semua yang tidak bertentangan substansi ajaran Islam, maka itu adalah Islam. Apakah mereknya agama apapun, budaya apapun, maka sesungguhnya itu adalah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika, Allahumma shalli 'alaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada malam ini hamba-Mu bisa melaksanakan salah satu rangkaian tahapan pemilu tahun 2024. Harapan kami semuanya, semoga rangkaian penyelenggaraan pemilu damai berlangsung dengan baik, tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk mengendalikan diri dan menaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkanlah kemampuan khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, lancar, tenang, sebagaimana diharapkan bersama oleh semua pihak. Ya Allah, Ya Wali, Ya Nasir, berikanlah kesadaran pada kami untuk memahami bahwa tujuan di dalam berkampanye adalah dalam rangka memilih pemimpin bangsa yang terbaik bagi kami dan bagi kita semuanya. Berikan pula kemampuan di dalam diri kami untuk bersedia menerima kemenangan dan sekaligus juga untuk menerima kekalahan. Siapapun yang Engkau tentukan sebagai pemenang atau kalah, kami semua adalah hamba-Mu dan semuanya tidak ada orang lain. Semuanya juga adalah saudara kami, sebangsa dan setanah air. Ya Allah, Ya Qadir, Ya Aziz, Engkau pernah mengajarkan kami sebuah doa di dalam Al-Quran. Waj'al lana min ladunka waliya, waj'al lana min ladunka nasira. Anugerahkanlah kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi Engkau. Engkau Maha menyaksikan, Ya Allah, apa yang dilakukan hamba-Mu pada malam ini. Semoga menjadi bagian dari upaya untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang baik bagi-Mu dan bagi kami segenap warga bangsa Indonesia. Ya Allah, Ya Maulana, kami memohon perlindungan-Mu, Ya Allah. Semoga kami semua terhindar dari apa yang Engkau peringatkan di dalam kitab-Mu. May ya'mal su'an yajzi bihi wa lam yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira.
barang siapa yang melakukan kecurangan, niscaya akan diberikan pembalasan dengan tidak mendapatkan pemimpin dan pelindung yang baik baginya selain dari Allah. Kami merasa sudah melakukan persiapan yang terbaik untuk memilih calon pemimpin dan pelindung kami. Namun hanya Engkaulah Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha menentukan hasil akhirnya. Kami memohon sekali lagi, berkahilah perjuangan kami, bantulah kami semua, segenap warga bangsa Indonesia, untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagimu dan untuk kami semuanya. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran, terutama kepada para penyelenggara pemilu, untuk mengemban amanah yang besar ini dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama untuk membuka tirai lukisan karya Sujiwo Tejo dan juga Nasirun. Ini sebagai tanda dibukanya lokasi pameran lukisan yang sebentar lagi akan Bapak Ibu hadiri dan juga saksikan bersama-sama di seluruh Bentara Budaya Jakarta ini. Dan ini terdapat 50 karya dalam pameran lukisan, 1 kanvas 2 seniman, yaitu Sujiwo Tejo dan juga Nasirun. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Sujiwo Tejo dan juga Bapak Nasirun untuk menuju ke sisi kiri dari tirai putih di atas. Tentunya kami mengundang juga Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan juga Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian untuk menuju ke atas panggung, untuk berdiri di sisi kanan dan juga sisi kiri dari tirai putih. Dan ini adalah salah satu lukisan ya, kami undang kepada anggota Komisi Pemilihan Umum dan juga Pak Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum berkenan untuk bisa naik ke atas panggung untuk bisa mendampingi di sisi kanan dan juga sisi kiri. Berkenan kepada Bapak Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu selaku juga penyelenggara pemilu, berkenan untuk naik ke atas panggung. Baik, kita akan bersama-sama menghitung mundur Bapak Ibu, dan berkenan nanti akan ditarik 2 tali hitam tersebut sebagai tanda dibukanya tirai lukisan karya Sujiwo Tejo dan juga Nasirun. 3, 2, 1. Ya, beri sambutan dan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan ini adalah lukisan Hil-Hil yang Mustahal. Adalah termasuk lukisan yang dibikin di hari pertama kolaborasi melukis Sujiwo Tejo dan juga Nasirun. Sujiwo Tejo jadi cakil, raksasa merongos bertopi koboi. Nasirun yang tersenyum lebar jadi Arjuna. Dalam wayang, Arjuna dan Cakil adalah musuh bebuyutan. Namun publik wayang juga tahu bahwa setiap muncul raksasa Cakil, pasti habis itu dia berkelahi dengan Arjuna. Hanya di dalam lukisan Hil-Hil yang Mustahal, Cakil dan Arjuna bisa berkoalisi dan bahagia. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Selanjutnya berkenan kita langsungkan sesi foto bersama. Mohon izin berkenan Bapak Muhammad Tito Karnavian berada di sisi bagian tengah. Phil. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera.
Kita akan hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, berkenan kita langsungkan sesi foto bersama dengan seluruh audiens dan juga peserta di bawah panggung. Mohon izin Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu hadirin, kami mohon untuk kita berdiri bersama. Kita akan langsungkan sesi foto bersama dan juga berkenan rekan-rekan humas dan juga media untuk bersiap di atas panggung. Kita akan langsungkan sesi foto bersama menghadap ke Bentara Budaya. Dan juga rekan-rekan humas dan juga media berada di atas. Dan kami mohon berkenan Bapak Ibu bisa berdiri dan juga Bapak Ibu yang ada di row pertama bisa sedikit maju ke depan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri, kita lakukan sesi foto bersama. Ya, mohon izin Bapak Ibu bisa sedikit maju di row pertama, silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu fokus ke kamera, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Mohon izin Bapak Ibu kita fokus ke kamera, 3, 2, 1. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bersama untuk menuju lokasi pameran lukisan berada di sisi sebelah kanan dari audiens yang akan dipandu oleh Sujiwo, Tejo dan juga Nasirun. Kita akan bersama-sama meninjau dan juga menyaksikan pameran lukisan. Terdapat 50 karya dalam pameran karya lukisan ini, yaitu satu kanvas, 2 seniman yaitu Sujiwo, Tejo dan juga Nasirun. Dan kami berkenan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin dan juga tamu undangan untuk bisa berkenan menuju ke lokasi pameran lukisan di sisi sebelah kanan yang nanti akan dipandu oleh Pemilih. Demikian kita sudah menyaksikan bersama-sama jalannya doa bersama pemilu damai tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman pemilih di seluruh tanah air yang sudah menyaksikan jalannya penayangan langsung ini dari sejak awal hingga selesai saat ini. Terlihat kurang lebih ada sekitar 600 lebih penonton ada di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari seluruh penjuru tanah air atau mungkin juga dari luar negeri yang sudah menyaksikan jalannya acara ini. Teman pemilih, terima kasih banyak Anda semua atas kebersamaannya dan kita akan bertemu kembali pada penayangan langsung berikutnya dan pada kesempatan baik berikutnya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu, langkahkan kaki menuju bilik suara. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kami ingatkan terdapat 50 lukisan yang disiapkan dan siap dipamerkan di Bentara Budaya pada malam hari ini. Yang disiapkan dan terdapat 50 lukisan, yaitu satu kanvas, 2 seniman Sujiwo, Tejo dan juga Nasirun.
akan ada kepastian pasangan calon yang akan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Ya, gitu. Manuver PKB ini tadi apakah sudah di Nah, kalau kita mau ngomong kayak sama Gibran di sini, ya anak kesayangan. Presiden Indonesia itu persoalan maksud capresnya bisa tikus juga tapi semua terlibat. Yeah.
merencanakan apapun agak kewahyon. Capres cawapres mana? Ya, benar-benar. Takut. Nah, ini yang kami bawa. Tadi sekretariatnya pemilu. Ternyata